Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Heni Anggraini dengan NIM 11910724111. Kelas 4B Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Nah, maksud dan tujuan dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besi, kobalt, dan nikel. Nah, sebelum saya akan menjelaskan, saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama tentang sejarahnya, sifat fisika kimia dari logam tersebut, kemudian penggunaannya, kemudian terdapat kelimpahan dari logam tersebut, pembentukan bajanya, oksidanya, halidanya, sulfat maupun senyawa kompleksnya. Adapun sifat dari beberapa senyawa logam-logam tersebut dan bagaimana cara mengekstraksi logam-logam dari besi, kobalt, dan nikel tersebut. Ya. Baik, untuk yang pertama yaitu sejarah besi. Besi pertama kali ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi, kurang lebih sekitar segitu. Ada juga yang berpendapat pada tahun 1100 sebelum Masehi. Tahun lalu waktu itu pernah pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Hittites yang merahasiakan bagaimana pembuatan besi, yang mana kemudian dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Berproses, maka tahulah bagaimana peleburan dari besi tersebut secara luas. Nah, next, di tahun 1000 sebelum Masehi ada bangsa Yunani, Mesir, Yahudi, Roma, Kargaginias, serta Assyria mengkaji peleburan serta memakai besi pada kehidupannya. Nah, pada saat tahun 800 sebelum Masehi, bangsa India, negara India ini mulai membentuk besi setelah diinvasi oleh bangsa Arya. Kayak didukung gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 600 sampai 700 Masehi, negara Cina mulai belajar menghasilkan besi. Nah, yang terakhir pada tahun 1700 Masehi inilah, nah, besi dibuat menjadi baja. Nah, baja tersebutlah kembali lagi diteliti bagaimana penggunaannya serta bagaimana pembuatannya oleh bangsa Eropa. Tidak hanya membahas tentang besi dalam sejarahnya, adapun di dalam Islam kita ketahui ada ayat tentang yang membahas tentang besi. Sejarahnya di mana dulu sebenarnya penemu di astronomi modern mengetahui bagaimana asal mula dari besi tersebut, yang mana asal muasal besi bukan dari bumi. Besi ialah benda-benda langit yang memiliki komponen dari bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Wow banget. Nah, suhu dari bintang-bintang tersebut sangat panas sehingga mencapai ratusan juta derajat. Ketika inti helium bintang-bintang tersebut naik ke permukaan dan hanya tersisa inti besi, maka atom-atom dalam bintang tidak dapat melakukan reaksi yang lebih berat. Akhirnya bintang-bintang tersebut meledak. Nah, meledak tersebutlah jatuh ke bumi. Nah, seperti itu. Maka berita ini telah disampaikan beratus-ratus tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Maka terdapatlah dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 pada ayat 25, intinya yang dimana artinya bahwa dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Selanjutnya yaitu sejarah kobalt. Kobalt ditemukan oleh Graham Brand. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah ini. Inilah penemu dari kobalt. Ia merupakan pakar kimia Swedia pada tahun 1735. Kobalt ialah salah satu unsur kimia yang mempunyai lambang CO ya, serta nomor atom 27. Nah, kobalt ini merupakan biji mineral yang yang dapat ditemui di Zaire, Maroko, dan Kanada. Survei Badan Geologis Amerika Serikat telah mengumumkan jika di dasar bagian tengah utara Lautan Pasifik
bisa jadi banyak kaya akan kobalt karena kedalaman yang relatif dangkal, maka lebih dekat ke arah tempat yang bagus untuk penyimpanan kobalt. Nah, selanjutnya ada pun di mana kobalt itu diketahui ada di Kepulauan Hawaii dan perbatasan Amerika Serikat. Oke, next kita ke sejarah nikel. Nikel ditemukan pada tahun 1791 Masehi oleh A.F. Kronstad yang mengisolasi logam tidak murni dari biji yang berasal dari negara Swedia. Nah, serta dia menganalisisnya, kemudian mengenalinya dengan komponen logam. Logam tersebut bernama kupfernikel selaku logam baru. Nah, logam baru tersebutlah diberi nama dengan nikel. Nah, lanjut pada tahun 1804 ada seseorang yang bernama J.B. Richter. Dia orang yang sukses. Dia dapat mengisolasi logam nikel tersebut dengan cara memperoleh hasil yang lebih murni serta dapat mengidentifikasi sifat-sifatnya. Oke, baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu sifat fisika dan kimia logam besi, kobalt, dan nikel. Ya, untuk yang pertama yaitu besi. Besi memiliki warna perak, sedikit agak berkilau, dan dia reaktif. Kemudian, dia larut dalam air elektrolit, contohnya semacam garam, yang dapat mempercepat reaksinya. Kemudian, besi dilambangkan dengan Fe, mempunyai nomor atom 26. Kemudian, ada pun karakteristiknya yaitu memiliki kerapatan 7,86 gram per cm kubik, massa jenis 7,09 cm kubik, titik leleh 1811 Kelvin, titik didih 3124 Kelvin, dan bisa dilihat lebih banyak lagi yang saya paparkan di sini. Oke, lanjut ke beberapa dari sifat kimianya. Adapun sifat kimia dari besi tersebut ini yaitu pertama, dengan adanya uap air panas, besi dapat bereaksi dengan menciptakan gas hidrogen. Namun dengan air dingin tidak dapat. Ya, intinya dengan air panas bisa, dengan air dingin tidak bisa. Kemudian besi dapat mengalami korosi serta pergantian warna dari menjadi warna coklat. Kenapa? Karena dia bereaksi dengan udara basah. Karena dapat seperti kita taruh besi, dia berkarat, ya seperti itu. Selanjutnya, besi dapat dibakar dengan logam belerang. Nah, dia akan membentuk besi 2 sulfida. Selanjutnya, dengan kelompok halogen, dia dapat membentuk senyawa halogen, misalnya FeCl3, ya seperti itulah. Kecuali dengan yodium. Yodium dia membentuk Fe2. Selanjutnya yaitu reaksi dengan asam. Ya, besi dapat bereaksi dengan asam, yaitu asam klorida atau HCl, untuk menghasilkan gas hidrogen. Maksudnya dia dapat menghasilkan gas hidrogen, yaitu besi klorida. Selanjutnya yaitu besi dapat bereaksi dengan asam sulfat encer yang akan membentuk gas H2, namun dengan asam sulfat pekat menjadi gas SO2. Selanjutnya yaitu besi dapat bereaksi dengan asam nitrat. Lanjut ke sifat fisika kimia kobalt. Nah, untuk pertama sifat fisika kobalt, dia bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan ini. Ya, dia memiliki lambang dan nomor atom CO dan nomor atom 27. Massa atom 58,93 gram per mol, titik didihnya 3520 derajat Celcius, titik leburnya 1493 derajat Celcius. Nah, di sini saya paparkan perbedaannya, yaitu untuk kobalt saya buat derajatnya Celcius. Gak apa-apa lah ya kan? Karena bermacam-macam untuk menentukan derajat ini. Nah, untuk adapun densitasnya yaitu 8,8 gram per cc, jari-jari atomnya 1,16 Armstrong,
Adapun energi ionisasinya yaitu 181 kilokalori per mol. Nah, adapun kobalt ini mempunyai sifat yang rapuh, dia termasuk ke dalam logam yang keras, serta dia hampir menyamai seperti logam nikel. Kemudian yaitu adapun sifat kimia dari kobalt. Yang pertama yaitu mudah larut dalam asam-asam mineral encer, tetapi dia bereaksinya dengan lambat. Kemudian dia kurang reaktif, dapat membentuk senyawa kompleks. Dalam larutan air, dia sebagai ion CO2+ yang terdapat corak merah, berwarna merah. Kemudian dia dapat membentuk senyawa-senyawa kompleks kobalt, biasanya yaitu kobalt 2, tetapi dia tidak terhidrat ataupun tidak dapat terdisosiasi. Kemudian ion CO3+. Nah, CO3+ ini tidak stabil, namun pada senyawa kompleks yang lainnya dia itu stabil yang baik. Terdapat dalam wujud seperti larutan ataupun padatan. Kemudian yaitu garam-garam kompleksnya ini yaitu CO2 tadi dapat dioksidasi menjadi kompleks CO3 dan dapat bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk endapan yang berwarna gelap serta tahan terhadap korosi, tidak seperti besi. Ya, dia tahan akan karatan seperti itu. Oke, lanjut ke sifat fisika nikel. Dapat dilihat pada tabel di samping ini, ya, nikel memiliki beberapa yaitu nomor atom 28, terdapat golongan 8B, dia periode 4, terdapat pada blok D, memiliki struktur kristal FCC. Kemudian memiliki massa atom 58,6934 gram per mol. Konfigurasi elektronnya bisa dilihat. Nah, bisa dilihat semuanya sampai kepada kapasitas kalor untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu adapun beberapa karakteristik dari sifat fisikanya yaitu nikel ini logam yang keras, tahan karat, gampang ditempa, kemudian dia berbentuk padat, memiliki warna putih keperak-perakan yang berkilau, serta dia termasuk dalam golongan transisi. Oke, next kita ke sifat kimia nikel. Nah, nikel pada suhu kamar, dia bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar, reaksinya berlangsung cepat, membentuk oksida nikel oksida, yaitu kemudian dapat bereaksi dengan klorida membentuk nikel klorida. Kemudian larut dalam HNO3 dan aqua regia. Bisa dilihat pada reaksinya yaitu nikel, Ni ditambah HNO3 menghasilkan NiNO3 dua kali, ditambah dengan NO ditambah H2O. Kemudian dia tidak bereaksi dengan asam. Maksudnya tidak bereaksi dengan basa alkali. Tahu kan alkali apa saja? Nah, kemudian dia dapat bereaksi dengan H2S menghasilkan warna endapan hitam. Oke, selanjutnya ke materi ketiga yaitu penggunaan besi, kobalt, dan nikel. Yang pertama yaitu tentunya besi. Secara umum, kegunaan besi sebagai biji besi yang dilebur dapat dicampurkan dengan unsur lain, seperti jenis aluminium untuk membuat tiang-tiang lampu jalanan dan rambu-rambu lalu lintas yang kuat namun ringan. Selain itu, adapun campuran dari besi ini yang dapat dinilai secara ekonomis dan mudah dalam perawatannya, serta memiliki ketahanan terhadap korosi atau karat yang cukup bagus. Kemudian, dalam bidang industri, logam besi ini dapat digunakan untuk membuat konstruksi jembatan, rel kereta api, dan konstruksi bangunan lainnya. Kemudian, adapun senyawa Fe3O4 dapat digunakan sebagai katalis dalam proses Haber. Kemudian ada FeCl3 digunakan dalam pengolahan limbah dan pengecetan. Selanjutnya ada Fe3SO4 dapat digunakan dalam perawatan tekstil dan pengerasan aluminium dan pembuatan tinta. Ya, kemudian ada FeO
dia sebagai pigmen hitam. Kemudian ada FeOH3 digunakan untuk bahan cat. Ya, untuk kegunaan lainnya bisa dilihat pada slide ini. Ya, di slide ini ada pun beberapa senyawa-senyawanya. Bisa dilihat ada besi 3 asetat, besi 2 arsenat, besi 3 klorida, hidroksida maupun fosfat. Selanjutnya kita ke kegunaan kobalt. Kobalt dapat dicampur dengan besi, nikel, dan batang-batang rel lain untuk membentuk alnico. Nah, ini digunakan menjadi bahan baja yang tahan karat serta baja yang magnet. Dapat digunakan juga pada campuran logam untuk turbin, gas generator, dan turbin pancaran. Dapat juga dipergunakan di dalam penyepuh listrik karena dari penampilannya, kekerasannya dia menjadi perlawanan ke oksidasi. Selanjutnya yaitu dari kegunaan nikel. Dalam dunia industri, nikel digunakan untuk membuat uang koin. Jadi uang koin itu terbuat dari nikel. Nah, kemudian ada baja nikel untuk melapisi senjata dan ruang besi deposit di bank. Kemudian untuk membuat baja anti karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi. Adapun palinit dan invar yaitu paduan nikel yang mempunyai koefisien Y yang sama dengan gelas yang digunakan sebagai kawat listrik yang ditanam dalam kaca, misalnya pada bola lampu pijar. Selanjutnya ada pun di dalam laboratorium. Di dalam laboratorium, nikel ini digunakan sebagai katalis pada reaksi kimia senyawa organik, yaitu contohnya bisa dilihat pada reaksi ini ROH ditambah NH3 menghasilkan RNH2. Selanjutnya kita ke materi keempat yaitu kelimpahan besi, kobalt, dan nikel. Nah, yang pertama yaitu besi. Pada batuan kerak bumi, logam besi dapat ditemukan kurang lebih dari 6,2% atau sekitar 62.000 ppm. Nah, untuk itu, logam ini dikatakan berlimpah. Makanya itu besi dapat banyak didistribusi menjadi oksida serta karbonat. Yang terpenting dalam oksida ini dia mengandung hematit, Fe2O3, ada magnetit, Fe3O4, limonit 2Fe2O3 3H2O, serta siderit, FeCO3. Nah, adapun di negara kita yaitu Indonesia, terdapat beberapa wilayah tambang biji besi yaitu di Cilacap, Jawa Tengah, serta sebagian tempat terdapat di Jawa Timur. Adapun untuk wilayah pengolahan besi dia terdapat di daerah Cilegon, Banten sebagai industri pembuatan baja. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua kobalt. Kobalt terdapat pada alam yang kira-kira sekitar 0,002% yang berasal dari kerak bumi. Nah, homogen dari kelimpahan kerak bumi yaitu sekitar 25 bagian per juta ppm. Pada batuan yang sangat basah, yang mana kobalt yang paling umum karena konsentrasi rata-ratanya yaitu 110 ppm. Adapun beberapa biji logam yang mengandung kobalt dari mineral kobalt tersebut diantaranya ada kobaltit, smaltit, dan lineaitit. Dan yang terakhir yaitu nikel. Nikel adalah logam terbanyak ke-7 dari logam transisi dan ke-27 yang ke-22 terdapat pada kerak bumi yang paling melimpah, yaitu sekitar 99 ppm. Kemudian, jenis biji nikel ini yang terpenting dan bernilai irit, yang mana sudah dapat diproduksi secara komersial, artinya di mana biji nikel seperti nikel sulfida serta nikel oksida. Contohnya pada pada biji nikel yaitu nikel sulfida yang biasa diolah seperti pentlanit. Contohnya yaitu besi nikel sulfida yang biasa diolah
seperti pentladit, nikel Fe9S8 dan pyrotit Fe7S8. Adapun biji nikel yang penting dalam perdagangan ada dua tipe, yang satu ada latelit dan yang kedua ada sulfit. Latelit ini biji oksida silikat seperti gamerit serta nikeliferous limonit. Dan yang kedua ada si sulfit tadi, dia mirip pentladit yang tercampur tembaga dan kobalt sampai biji mengandung 1,5% nikel. Tentu saja di Indonesia dapat kita temukan adanya nikel ini, yaitu di wilayah penambangan nikel seperti Kuala di Maluku Utara, Sorowako di Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Oke, lanjut ke materi yang kelima, yaitu pembentukan baja, oksida halida, sulfat besi, dan senyawa kompleks besi. Nah, untuk pembentukan baja, bagaimana sih pembentukan baja ini? Nah, pembentukan baja dimulai dengan membuat besi kasar yang diletak di dapur besar yang bernama blast furnace. Kemudian besi oksida yang biasanya yaitu si hematit ini ataupun magnetit direduksi oleh karbon yang bernama cokas coke sehingga dihasilkan besi kasar. Terjadilah reaksi yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2 Fe ditambah 3 CO2. Kemudian besi kasar yang dihasilkan harus dipindah ke dapur pembuat baja dalam kondisi cair. Nah, begitulah cara pembuatan baja. Selanjutnya kita ke oksida besi. Yang pertama, besi 2 oksida atau FeO. Nah, senyawa non-stoichiometri ini umumnya terdapat kekurangan ion besi 2 sebab oksidanya merupakan tingkatan oksidasi terendah, sehingga sebagian ion besi 2 teroksidasi menjadi ion besi 3. Selanjutnya yaitu besi 3 oksida atau Fe2O3. Nah, besi 3 oksida ini berupa kristal heksagonal dengan warna coklat kemerahan, tidak larut dalam air serta larut dalam asam. Besi 3 oksida ini terbuat sebagai endapan coklat kemerahan yang terhidrat menghasilkan reaksi 2 FeSl3 ditambah 6 NaOH menghasilkan Fe2O3 3H2O ditambah 6 NaCl. Next ke halida besi. Adapun halida besi ini yaitu contohnya besi 3 halida. Dapat dibuat dengan reaksi Fe ditambah 3X ini. Halida itu contohnya halogen. Apa-apa saja dalam halogen itu terserah. Ya, seperti itulah. Jadi misalnya Fe ditambah 3 Cl2 menghasilkan 2 FeCl3. Seperti itu. Selanjutnya ada besi 2 sulfat. Besi 2 sulfat adalah heptahidrat di mana pada laboratorium bisa dibuat dengan melarutkan zat besi dalam asam sulfat encer dalam atmosfer yang berkurang. Kemudian dalam asam sulfat encer dalam atmosfer kurangi dan diiringi dengan kristalisasi. Seperti itulah tahapnya. Kemudian ada besi 2 klorida. Nah, besi 2 klorida yang hidrat atau FeCl2nH2O memiliki wujud kristal yang berwarna kuning. Berwarna kuning kehijauan dengan titik leleh 670 sampai 617 derajat Celcius. Nah, senyawa ini mempunyai struktur semacam kadmium klorida dan larutan dalam air, serta dia ini terhidrat yang dikelilingi oleh air yang di dalam terdapat larutan FeCl2 atau asam klorida, menghasilkan reaksi Fe ditambah 2 HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Oke, next ke besi 3 klorida atau FeCl3. Nah, besi 3 klorida ini memiliki wujud senyawa berupa kristal yang berwarna coklat. Berwarna coklatnya ini yaitu coklat tua yang dapat mencair pada temperatur 306 derajat Celcius. Nah, besi 3 klorida ini mempunyai struktur yang pipih. Dalam fase gas, FeCl3 ini memiliki struktur yang dimer. Next ke besi 2 bromida atau FeBr2. Besi 2 bromida diperoleh dengan memanaskan besi berlebih dalam gas bromida
Nah, kelebihan besi ini dapat digunakan agar menghindari pembentukan besi 3 bromida. Next, besi 2 iodida atau FeI2. FeI2 ini bisa diperoleh dengan metode yang sama dengan FeBr2, di mana yaitu dengan memanaskan besi dan iodium, tetapi tidak menggunakan besi. Tidak menggunakan besi yang berlebihan, hanya secukupnya saja. Karena halida Fe2 ini dapat bereaksi dengan gas NH3 yang anhidrat, maka membentuk garam yang mengandung ion kompleks, yaitu ion kompleks oktahedral FeNH3 6 kali 2+. Selanjutnya ada pun senyawa kompleks besi. Yang pertama ada besi 2 kompleks. Besi 2 kompleks mempunyai struktur oktahedral, di mana besi kompleks ini yaitu dia magnetik dan dapat pembentukan kompleksnya yaitu 22 piridin merah serta 1,10 phenanthroline yang dapat digunakan untuk memperoleh ion Fe2+. Next ke besi 3 kompleks. Ferroklorida anhidrat yang biasa terbuat dengan mengalirkan gas HCl asam klorida pada bubuk besi panas dengan mengurangi kadar FeCl3 dengan Fe di tetrahidrofurun, yang mana terjadilah reaksi sebagai berikut. Ya, yang pertama dia menghasilkan coklat muda yang larut, dan adapun yang reaksi kedua yaitu trunbul biru dan panas yang larut. Selanjutnya, adapun sifat dari beberapa senyawa. Pertama yaitu sifat senyawa besi. Adapun beberapa senyawa besi yaitu ada FeOH3, FeOH2 kali, FeSO47H2O, ada FeS, F2O3, ada Fe2SO4 3 kali, FeCl3 dan FeO atau Fe oksida. Nah, untuk slide ini saya hanya akan membahas satu untuk memperhemat waktu, yaitu FeO, Fe oksida, yaitu adalah senyawa yang memiliki sifat sangat reaktif. Reaktifnya yaitu dengan udara. Nah, oksida ini teroksidasi dengan kilat serta diiringi dengan proses pembakaran otomatis yang membentuklah Fe2 oksida. Oksida ini merupakan oksida basah dan sangat berat dalam asam yang membentuk garam Fe2. Oke. Kemudian bisa dilihat pada tabel di sebelahnya bagaimana karakteristik dan bagaimana sifat dari logam tersebut. Ada rumus kimianya yaitu tadi FeO2, ada massa molarnya yaitu 1,844 gram per mol. Ya, penampilannya bisa dilihat yang gambar yang saya paparkan yaitu berwarna kristal hitam. Dan bisa dilihat kelanjutannya, dia jika dalam air dia itu tidak larut. Selanjutnya yaitu kobalt. Di sini pada sifat senyawa kobalt, saya hanya memilih contoh salah satunya yaitu kobalt 2 hidroksida atau COOH2 kali. Ya, kobalt 2 hidroksida memiliki endapan yang berwarna biru apabila larutan logam alkali hidroksida ini ditambahkan pada larutan garam kobalt 2. Memiliki warna biru endapannya, yang mana setelah itu akan berganti menjadi warna ungu hingga merah muda atau pink apabila terjalin ion yang mana tetap dikelilingi dengan molekul seperti itu siklusnya. Bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan di sebelah ini, yaitu memiliki rumus kimia COOH 2 kali, ya kan? Nah, massa molarnya 92,948 gram per mol. Adapun penampilannya, densitasnya, titik leburnya, dan bagaimana kelarutannya. Nah, kalau kelarutan dalam kobalt 2 hidroksida ini, dia larut dalam asam. Contohnya asam amonia. Ya, untuk selanjutnya yaitu sifat senyawa nikel. Saya memilih salah satu contoh yaitu nikel sulfat atau NiSO4NH2O. Nikel 2 sulfat merupakan garam berwarna biru dan sangat larut dalam air. Bisa dilihat pada gambar yang saya paparkan, ya kan, berwarna biru. Dia memiliki sifat paramagnetit.
paramagnetik. Nah, garam nikel ini juga bersifat karsinogenik. Dia memiliki nama lain yaitu nukleosulfat. Adapun beberapa tampak yang akan didapat dari kristal nikel sulfat ini ada warna kuning padat, dia anhidrat, ada warna biru kristal dia heksa, dan warna biru kristal tadi yang hijau biru kristal itu yang heksa, yang warna biru kristal itu yang heptahidrat yang saya paparkan pada gambar sebelah saya ini. Memiliki bau tidak, dan memiliki titik leleh yaitu sekitar lebih dari 100 derajat Celcius, dan memiliki titik didih yaitu 840 derajat Celcius. Yang pertama yaitu cara ekstraksi logam besi. Bagaimana sih cara ekstraksi dari logam besi ini? Ya, proses-proses yang dapat dilakukan pada tahap ekstraksi besi dari biji besi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biji besi, yaitu batu kapur CaCO3 serta kokas, yaitu C, dimasukkan dalam bagian atas tanur. Setelah itu, udara panas tadi ditiup ke bagian dasar tungku supaya karbon bereaksi dengan O2 dengan membentuk CO2. Nah, kemudian gas CO2 yang tercipta selanjutnya akan bergerak ke atas menjadi lebih lanjut dengan C membuat bentuk CO. Reaksi ini bersifat endotermik sehingga terjalin sedikit penyusutan temperatur proses. Kemudian proses reaksi yang terjadi ialah gas CO tersebut setelah itu bergerak naik serta mulai mereduksi senyawa-senyawa besi pada biji besi. Reaksi yang keseluruhannya dapat dituliskan yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2 Fe ditambah 3 CO2. Nah, besi Fe yang tercipta ini akan mengalir serta berkumpul di dasar sebab temperatur di dasar tinggi, ya, memiliki temperatur yang tinggi sekitar 2000 derajat Celcius. Nah, makanya memiliki wujud yang berbentuk lelehan. Sedangkan CaCO-nya ini yang berada di tanur terurai menjadi CaO dengan reaksi CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Selanjutnya yaitu cara ekstraksi kobalt. Nah, kobalt diekstraksikan dengan proses pemanggangan yang mana pada akumulasi CO3 dia akan melakukan pemanasan yang diendapkan oleh AS serta Fe selaku menjadi karbonat. Nah, dengan penyaringan makanya diperolehlah senyawa CoCl3. Kelebihan zat pencuci digantikan dari CoCl3 menjadi CO2O3. Makanya CoCO3 ini direduksi dengan gas hidrogen. Makanya terbentuklah reaksi CO2O3 ditambah H2 menghasilkan 2CO ditambah 3H2O. Selanjutnya yaitu cara ekstraksi nikel. Nah, pada proses ekstraksi nikel, nikel oksida ini disebut dengan pyrometallurgi. Nah, secara universal di mana proses pyrometallurgi ini memiliki beberapa cara. Yang pertama adanya kominusi. Kominusi adalah pengecilan dimensi dari sesuatu mineral supaya gampang diproses pada sesi selanjutnya. Umumnya, perlengkapan yang digunakan merupakan grinding ataupun crushing. Tetapi, buat nikel ini hanya diperlukan yang optimal agar ukurannya sekitar 30 mm. Jadi, hanya mengenakan crushing saja cukup lumayan, sudah bisa. Selanjutnya yaitu drying. Drying digunakan untuk mengurangi kandungan moisture dalam biji. Di mana perlengkapan yang digunakan yaitu
yaitu rotary dryer, sehingga kandungan moisture yang terjadi mendekati 23%. Nah, dalam rotary dryer ini, pengeringan yang dicoba ini menggunakan metode mengalir gas panas dari hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran yaitu pembakaran koal serta marine fuel dalam hot air generator secara searah sehingga didapatkan temperatur ataupun suhu sekitar 200 derajat Celcius. Next, yang ketiga yaitu calcining, di mana calcining ini digunakan untuk melenyapkan air kristal dalam biji nikel. Air kristal yang umumnya ditemukan merupakan serpentit, yaitu 3 MgO, 2 SiO2, 2 H2O, serta geotite, yaitu Fe2O2H2O. Perlengkapan yang digunakan dalam proses ini yaitu rotary kiln dengan temperatur hingga 850 derajat Celcius dengan menggunakan full Ferris coil serta counter current. Di samping untuk menghilangkan air kristal, pada proses ini pula umumnya didesain seperti respon reduksi dari nikel oksida serta Fe2O3. Nah, dalam teknologi Krupp Rehn, seluruh reduksi dicoba untuk rotary kiln serta dihasilkan lupen. Sebaliknya, dalam teknologi electric furnace, di mana dia cuman sekitar 20% nikel oksida yang tereduksi secara tidak langsung dalam rotary kiln menjadi nikel, serta 80% Fe2O3 tersebut menjadi FeO. Sebaliknya, sisanya dicoba dengan electric furnace. Nah, produk dari rotary kiln ini dinamakan dengan isi moisture dengan kadar 2% serta dapat lebur dalam electric furnace. Selanjutnya yaitu smelting. Smelting adalah proses peleburan dalam electric furnace, merupakan proses utama dalam rangkaian proses ini, di mana respon yang terjadi yaitu reduksinya menghasilkan 80% yang terjalin secara langsung, reaksinya serta 20% secara tidak langsung. Jadi menghasilkan 100% dengan temperatur sekitar 1650 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu refining. Refining ini merupakan proses yang sangat utama untuk melenyapkan atau memperkecil isi sulfur dalam crude Fe nikel, serta kerap dikatakan dengan desulfurisasi. Nah, proses ini dikerjakan dengan membutuhkan proses lanjutan yang digunakan oleh FeNi tadi, yang dimana selaku umpan buat membuat pembuatan baja, dimana baja yang bagus tadi itu wajib memiliki sulfur optimal sekitar 20 ppm. Sebaliknya, jika isi sulfur pada crude Fe nikel pada pembuatan tersebut hanya mendekati 0,3%, maka bila isi sulfur tidak diturunkan, maka pada proses pembuatan baja memerlukan kerja yang keras buat merendahkan kandungan tersebut. Nah, seperti itulah cara ekstraksi nikel. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kebenaran itu hanyalah dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.